dipersembahkan oleh Pemirsa, debat pertama calon presiden pemilu 2024 sudah terlaksana. Debat yang dinanti-nantikan masyarakat sebagai ajang pembuktian kredibilitas para calon presiden, khususnya di bidang penegakan hukum dan HAM, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi. Sudah ada pihak yang mengklaim unggul dalam debat pertama ini. Namun siapa yang sesungguhnya unggul dalam debat pertama? Apakah janji-janji para calon presiden ini bisa diimplementasikan secara konkret dan sejauh apa debat pertama akan mempengaruhi elektabilitas paslon? Inilah kontroversi selengkapnya skor debat pertama bersama saya Zilvia Iskandar. Apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Apa komentar Pak Prabowo terhadap putusan MK yang melahirkan MK itu? Bagaimana dengan anggaran 80T, Pak Anies sebagai gubernur tidak dapat berbuat sesuatu yang berarti? Peristiwa Kanjuruhan dan peristiwa kilometer 50. Saya ingin tanya posisi Pak Ganjar di dalam dua peristiwa ini. Terima kasih. Baik, pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir 6 narasumber di studio Metro TV. Di sebelah kanan saya ada pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Selanjutnya ada pakar hukum tata negara Bivitri Susanti. Kemudian juga ada Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno. Di sebelah kiri saya sudah ada politikus PKS perwakilan dari kubu Paslon 01 Muhammad Iqbal. Kemudian juga ada Ketua DPP Golkar perwakilan dari kubu Paslon 02 Maman Abdurrahman. Dan politikus PD Perjuangan perwakilan dari kubu Paslon 03 Masinton Pasaribu. Selamat malam semuanya, terima kasih sudah hadir di kontroversi malam hari ini. Bang Masinton langsung ya jarinya ya. Oke, karena hari ini judulnya adalah skor debat pertama, Bapak-Bapak dan Ibu, kita akan memberikan skor, betul-betul memberikan skor. Sudah ada kertas dan spidol, boleh diangkat, boleh dipersiapkan. Oke. Nanti, dosen banget nih. Betul ya, dosen banget ini kan. Panelis dan juga kubu paslon kami juga persilakan untuk memberikan skor. Ada 4 indikator yang sudah kami siapkan untuk dinilai. Boleh dimunculkan teman-teman. Silakan nanti menilai untuk masing-masing capres, nanti akan saya aba-abakan. Dan ini adalah 4 indikator yang butuh dinilai. Ada ketepatan substansi, kemampuan komunikasi, kemampuan mengelola emosi, dan yang keempat adalah ketajaman bertanya dan kemampuan merespons pertanyaan. Jadi Bapak-Bapak dan juga Mbak Bibip, silakan untuk memberikan nilai untuk capres 01 untuk indikator yang pertama. Ketepatan substansi. Berikan penilaian untuk Anies untuk ketepatan substansi. Silakan. Tidak perlu berlama-lama, dari angka 5 sampai angka 10. Skor terendah adalah 5, skor tertinggi adalah 10. Ini kita menilai diri sendiri nih? Iya, menilai Anies ya. Anies dulu. Anies dulu. Berikan nilai pada capres Anies untuk indikator ketepatan substansi. Yang sudah boleh diangkat? Substansi. Silakan langsung diangkat. Wah, sudah ada yang memberikan nilai 9. Pastilah ya. 9. Ayo, yang sudah langsung saja. 5 dari Kang Asep. 6 dari Bang Maman, 7 dari Masinton, 7, 8. Saya tanya dari yang terendah dulu. Kang Asep, kenapa 5 untuk Anies untuk ketepatan substansi? Saya berkali-kali saya katakan bahwa ketiga kontestan itu bukan bicara apa, siapa, perasaan, putusan. Tapi bagaimana, karena yang nilai itu pemimpin ke depannya, bukan bicara masa lalu. Nah, satu itu. Jadi, kenapa substansi salah? Anies lebih banyak bicara masa lalu? Iya, kan nanya kapan perasaan, MK dan sebagainya ya, terus apapun. Kan seharusnya bagaimana ke depan pemimpin akan mewujudkan yang lalu tidak berulah. Terus fatal juga kalau bicara hukumnya ya, ada sesuatu pasal-pasal undang-undang yang sudah diubah dan disebutkan lagi.
Parah lagi tentang kaidah-kaidah prinsip-prinsip putusan. Itu juga salah menurut saya. Substansi loh ya. Oke. Dari hukum dan nanti saya akan rinci semuanya nanti, tiga-tiganya. Baik, kalau Mbak Bibip, kenapa memberikan nilai berapa tadi untuk Anies? 7. Bagaimana substansi yang dibawakan Anies untuk tema debat pertama? Substansi dalam beberapa hal sebenarnya saya agak surprise waktu misalnya Pak Anies itu bisa menyebutkan secara agak rinci soal kebebasan berpendapat itu pasal-pasal mana saja yang bisa dikenakan. Biasanya orang langsung Undang-Undang ITE udah, tapi bahkan disebutkan sampai peraturan pidana tahun 1946 pasal segini-segini itu. Jadi itu plus poin. Itu buat saya plus poin. Artinya paling tidak timnya memang latihannya lumayan baik. Gitu. Oke, itu ya. Itu terus juga yang soal korupsi, Ya. Cuma Pak Anies sebenarnya yang sempat bilang soal perbaikan supaya KPK balik lagi ke KPK yang lama. Oke, itu ya catatannya ya. Yang lain tadi kita juga sudah lihat nilai-nilainya, tidak bisa kita bahas satu persatu, tapi setidaknya pemirsa sudah melihat ya. Bahkan dari Bang Masinton juga bisa memberikan angka 7 untuk lawannya. Adi Pray nanti kita simpan untuk substansi yang lain. Mari sekarang silakan berikan penilaian untuk Capres 02, Prabowo 02. Subianto. Untuk indikator yang 02. sama, ketepatan substansi. Substansi. Capres 02 Prabowo Subianto untuk indikator ketepatan substansi. Berapa skornya? Mungkin kita lihat dulu dari kubunya sendiri. Silakan Kang Maman. Bang Maman, 9. Bang Masinton, 5. 6. 5 juga. 5. 7. Kita tanya dulu dari yang berikan nilai 5 di sini. Kenapa Bang Masinton memberikan nilai 5 untuk Pak Prabowo? Selain lawan politik ya? Iya. Saya lepas dari itu. Oh, Saya- lepaskan dari lawan politik. iya dong. Ini berusaha objektif. Iya dong. Oke, apa? Saya sampaikan Pak Anies setuju tuh. Gitu loh, ketika beliau menyampaikan bagaimana persoalan etika. Ya. Gitu loh, karena apapun bagi saya hukum itu bukan sekedar pasal-pasal teknis. Itu turunan dari etika tadi itu. Nah, itu maka saya apresiasi 7. Bukan Yang 5 karena kenapa? saya subjektif, tidak. Oke, yang 5 nah, kenapa 5 nih? Aha. tidak ada yang saya lihat itu kemampuan ya menyampaikan dan mengelaborasi gagasan itu secara substansial. Lebih pada narasi-narasi yang konservatif, kemudian retorika yang sangat normatif, tidak menyentuh hal-hal yang substantif. Apa yang saya sampaikan yang konservatif itu patriotik, konservatif. Kami ini membela tanah air, siap mati. berjuang apa segala macam. Udahlah, itu basi. Basi gitu dan loh. konservatif. Iya, Wow, itu oke. semua kita ini melakukan tugas-tugas untuk rakyat, bangsa dan negara. Oke, Yang baik. itu bukan hanya klaim satu orang atau kelompok golongan aja. Kita semua ini bicara tentang bangsa negara, Baik. gitu loh. Oke, tadi Mas Adi memberikan nilai berapa? 7. Lumayan, 7. kenapa itu? Ya, saya kira kalau melihat kecenderungan secara umum, sejak awal memang Prabowo ini kan hampir dikeroyok ya oleh Anies dan Ganjar oleh pertanyaan-pertanyaan yang substantif. Itu harus diakui. Pertama soal HAM, Prabowo tegas, apapun yang terjadi soal HAM, dia siap. Ada pengadilan HAM sesuai dengan keputusan DPR, kan tinggal eksekusi. Bahkan menunjuk wakilnya Pak Ganjar, Mahfud Ya. MD lah yang kemudian menangani ini. Apapun yang terjadi pada proses politik ke depan, soal HAM, pengadilan HAM, Pak Prabowo kan ikut. Itu adalah satu kesiapan bagi saya, bagi seorang Prabowo Subianto yang sejak awal ini selalu muncul terkait dengan isu HAM. Yang kedua, cukup tegas juga bicara tentang korupsi, yaitu tentang bagaimana memiskinkan para koruptor. Itu yang saya kira setuju, 100%. Karena koruptor ini nggak mungkin nyerah kalau tidak dimiskinkan secara umum. Nah, Baik. mesti yang terakhir adalah yang menurut saya adalah konsisten tentang keadilan. Semua persoalan ini akan terjadi kalau keadilan itu bisa disampaikan secara umum tentang korupsi, tentang HAM, itu harus ditegakkan secara merata kepada siapapun. Inilah yang menurut saya secara substansi Pak Prabowo itu dapat skor 7. Meski dalam retorika politiknya sejak menit pertama sampai akhir, ini Baik. seringkali terjadi lompatan-lompatan dan potongan-potongan yang agak kurang sistematis. Oke. Nanti kita ulas lebih jauh, ada kemampuan komunikasi di situ kalau kita berbicara sistematis ya. Tapi sekarang masih ketepatan substansi untuk Capres 03, Ganjar Pranowo. Berapa skornya Bapak Ibu? Silakan. Mau di kertas yang sama, di kertas yang berbeda, monggo. Kang Asep, rata loh 5 nih Kang Asep. Dia 5. Mbak Bibip, 6. Yes. 6 ini berarti lebih tinggi 1 poin dari Prabowo ya. Ya. Tadi Prabowo 5 ya, Ya. Anies 7. Sama 7. 7 lumayan. 6, 9. Gantian, coba kita tanya. Kebalik
atau Kalau kebaliknya? nggak kebalik ya, bukan Nggak kami ya. dong. Oke, baik. 9 untuk Ganjar dari Bang Masinton ya jelas lah ya. Kita tanya dari yang memberikan 6. Kenapa Bang Maman? Kan kita bicara tentang ketepatan substansi ya. Ya. Hampir tidak ada jawaban yang diberikan kepada Mas Ganjar yang cenderung pokok basis substansi pertanyaan dijawab secara tuntas dan tegas. Jadi gini, kalau saya ngelihat, saya harus sampaikan bahwa keunggulan Mas Ganjar dan Mas Anies memang dari retorika jawaban. Tapi dari substansi inti jawaban nggak ada yang tegas. Ngalur ngidul, ada yang jawab angin lah, ada yang jawab ke kanan ke kiri lah. Artinya akhirnya, satu itu. Yang kedua, dan ini saya teringat nih apa yang dibilang oleh Bang Masinton, bahwa sebetulnya debat itu ngecap. Jadi akhirnya saya secara tidak langsung, berarti Bang Masinton mengingatkan saya bahwa Mas Ganjar dengan Mas Anies sedang ngecap. Nah kalau Pak Prabowo saya lihat itu cenderung apa adanya. Dia cenderung natural, berkata apa adanya, tanpa ada beban, dan cenderung ya pasrah dan menyerahkan kepada publik. Ya this is me. Baik. Ya akhirnya poin saya mau bilang bahwa kalau kita bicara substansi kepemimpinan, ini kita bukan bicara mau nyari jadi dosen, bukan bicara mau nyari manajer, kita nyari leadership. Yang mau jadi dosen siapa kira-kira di antara dua silakan paslon yang pilih lain? lain. Anies maksudnya. Anies. Jadi cari ini kita mencari pemimpin Republik Indonesia, bukan hafalan, Baik. Coba, bukan hafalan Bang Masinton ayat-ayat ditanggapi dong, pasal dan katanya segala ngecap macam. doang Mas Ganjar. Ya saya menambah, saya tuh merespon apa yang mengiyakan, dibilang Bang Masinton. Yang disampaikan Pak Ganjar itu bukan kecap, bahwa beliau pernah melakukan dan mengerjakan, gitu ya. Jadi, kenapa saya sampaikan 9? Bagaimana beliau masuk ke ranah substansi tentang bagaimana mengatasi korupsi. Beliau sampaikan berdasarkan data yang dikutip dari teman-teman elemen civil society penggiat anti korupsi ICW. 270 triliun selama 10 tahun potensi kerugian negara. Yang itu kalau dikelola bisa membangun 27.000 puskesmas. Nah, kemudian bagaimana mengatasi tentang kesenjangan akses informasi, internet di desa-desa apa segala macam. Kemudian bagaimana tentang guru-guru di pedesaan yang harus ditingkatkan kesejahteraannya dan lain sebagainya yang langsung masuk menohok ke titik-titik substansi yang dibutuhkan oleh rakyat. Jadi menohok ya, bukan mengecap ya? Enggak, jauh dari kecap. Oke, baik. Kita masuk ke indikator yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yaitu kemampuan komunikasi plus kemampuan mengelola emosi. Kita gabung saja ini ya. Kemampuan komunikasi dan kemampuan mengelola emosi. Dan langsung sekarang silakan dalam satu kertas diberikan nilai untuk 3 capresnya. Jadi untuk capres 01, 02, 03 untuk indikator kemampuan komunikasi dan kemampuan mengelola emosi. Harusnya ada back sound ini ya. Jeng, jeng, jeng. Oke? Sudah ada yang selesai? Oke, Kang Asep sudah selesai. Sorry. Mas Iqbal? Sorry. Jangan sampai salah, jangan sampai ketuker ya. Silakan ditulis dari Capres 01, Capres 02, Capres 03 secara berurutan. Kang Asep. Untuk Capres 01, 70 kemampuan komunikasi dan mengelola emosi. Capres 02, 60, Capres 03, 70. Mbak Bibip, Capres 01 kemampuan komunikasi dan mengelola emosi 8, Capres 02, 5, Capres 03, 7. Dan Mas Adi Praitno, itu 7 atau 1? 7. Soalnya beda 7 yang bawah sama 7 yang atas. dipakai Capres 01 Ada kemampuan kumisnya komunikasi dan mengelola emosi 7, Capres 02 5, Capres 03 7. Bang Masinton, Capres 01 7,7, Capres 02 5, Capres 03 8,5. Ini nilai dosen banget ya, ada 7,7-nya. Oke, Capres versinya Bang Maman. Capres 01 kemampuan komunikasi dan mengelola emosi 60, Capres 02 80, Capres 03 60. Dan Bang Iqbal, Capres 01 9,5, 02 6, 03 7. Kita lihat ya, ada kesamaan pattern di sini. Polanya untuk Capres 02 sepertinya mendapatkan nilai paling rendah, betul? Coba diangkat lagi, kecuali Bang Maman ya. Betul ya? Betul ya Mbak Bibip? Mas Adi, Capres 02 paling kecil ya? Bang Iqbal juga ya? Kenapa alasannya Bang Iqbal? Dijawab nanti, kita jeda terlebih dahulu.
dipersembahkan oleh Pemirsa, tadi kami menanyakan skor untuk indikator kemampuan komunikasi dan mengelola emosi. Dan dari 6 narasumber, 5 narasumber kami memberikan nilai terendah itu kepada Capres 02. Kenapa Bang Iqbal? Ya, kebetulan Boleh ditunjukkan lagi nilainya? Nah, ini dia. 6. Kenapa? Kebetulan saya ini seorang psikolog, Mbak. Widih. Jadi saya melihat bahwa memang seharusnya Psikolog yang subjektif. kalau usia kematangan yang paling muda harusnya yang paling meledak. Tapi justru kita melihat yang paling tidak sabar kayaknya Pak Prabowo gitu. Jadi kami melihat bahwa kenapa sampai 9,5 saya kasih untuk Mas Anies komunikasi ya. Karena sampai ada tim ses paslon lain yang WA saya, Mas cakep banget, saya pengen pindah aja deh katanya. Karena kemampuan komunikasinya katanya. Kemampuan Sebut menjelaskan. siapa yang mau pindah itu? Nanti bisa japrin deh. Karena apa? Karena memang kemampuan Mas Anies adalah bagaimana dia membahasakan dengan bahasa yang mudah dipahami, tetapi juga tidak membuat dia tidak berwibawa. Dia tetap gagah dengan peci dan jasnya. Dia menunjukkan kelasnya sebagai seorang ilmuwan. Oke, Jadi baik. kami melihat bahwa tadi kalau 5 orang mengatakan paling tinggi, memang kemampuan komunikasi ini penting bagi seorang pemimpin. Apalagi di dunia global nanti ke depan memang pemimpin yang pandai berkomunikasi yang sangat diharapkan. Oke, Bang Maman punya mungkin versi berbeda. Nah, kalau Coba saya ini lihat memang di yang skornya. paling berbeda. Paling berbeda. Karena begini, Anies dan Ganjar sama 60, kemudian Pak Prabowo sendiri yang sebetulnya komunikasi kalau dan antara emosinya Mas tertinggi Anies 80. dengan Mas Ganjar, saya lebih melihat yang paling di bawah Mas Anies. Kenapa tuh? Jadi gini, saya mulai dari Pak Prabowo dulu. Bagi seorang Prabowo, pada saat di forum kemarin, dia ditembak kanan kiri. Artinya sebuah reaksi yang ditunjukkan sama Pak Prabowo sampai pada titik itu aja bagi saya itu sudah menunjukkan Prabowo mampu mengontrol emosinya. Cara Prabowo merespon atau menjawab itu memang karakter dan gaya Pak Prabowo yang memang cenderung berapi-api dan lain sebagainya. Tapi kalau dari semua itu justru kalau saya melihatnya ini terlihat justru yang paling reaktif pada saat ditembak itu Mas Anies. Contohnya? Karena pada saat Mas Anies ditanya dengan sebuah pertanyaan yang sangat itu pertanyaan 80T, anggaran 1 tahun tapi lo nggak bisa ngapa-ngapain, itu kayak jelek banget tuh di hatinya Mas Anies. Dia langsung respon reaktif nyerang balik dengan tadi menjawab, merespon sebuah pertanyaan, jawaban yang langsung membawa masalah bisnis lah dan lain sebagainya. Itu menunjukkan ada sebuah respon emosional yang cukup reaktif dari Mas Anies. Baik. Yang kedua, yang ketiga kalau Mas Ganjar. Kalau Mas Ganjar, saya bilang kenapa masih di atas Mas Anies. Walaupun Mas Ganjar juga pada saat ada pertanyaan-pertanyaan yang tembakan terlihat sekali. Ini kan cuma masalah gestur tubuh cara merespon. Tapi sebetulnya secara emosional terlihat kok bahwa pada saat masing-masing ditembak itu cenderung kayak langsung defensif dan terlihat seperti itu. Jadi bagi saya ini penilaian saya dan menurut saya bagi saya Pak Prabowo sudah ditembak kiri kanan depan belakang kayak gitu dengan cara dia kayak begitu itu udah luar biasa. Udah luar biasa. Mbak Bibip setuju? Coba angkanya kalau saya kembali. Jauh berbeda. 857. 5 untuk Pak Prabowo. Kenapa Mbak Bibip? Kalau saya justru melihat gestur Pak Prabowo itu gestur yang sebenarnya menahan emosi. Ya misalnya kan yang Mas Anies gitu atau come on Pak Ganjar gitu. Come on. Dan gitu ada yang beberapa bagian yang sebenarnya tidak dijawab dengan lugas. Misalnya waktu soal MK itu kan ya kita kan sama-sama tahu, tapi sebenarnya kan jawabannya tidak jelas gitu. Kalau saya orang yang nggak tiap hari melototin MK, saya nggak tahu sama-sama tahu apa gitu kan. Nah jadi buat saya itu menggambarkan bahwa ada ketidaksiapan sebenarnya untuk menjawab hal-hal seperti itu, yang seharusnya dari tadi makanya saya ngomong timnya gitu ya. Menurut saya kan ini memang benar sesuatu yang bisa, public speaking itu sesuatu yang bisa dilatih, sesuatu yang bisa dipersiapkan, dan saya merasa malah tidak siap dalam soal-soal seperti itu. Kang Asep biasanya memberikan nilai rata pada capres, tapi ini berbeda-beda nilainya. Dan 1 dengan 3 sama-sama 70, tapi 2 saja yang 60. Kenapa? Ya, pertama kalau komunikasi, emosi bukan bidang saya. Betul. Nanti saya bikin narasi kayak Babu Terasi kan. Nah sekarang komunikasi saya melarikan bagaimana mereka menyampaikan soal hukum, soal korupsi, soal putusan MK. Jadi betul ya, yang dua-duanya nyampaikan. Maka tidak di atas 70 karena salah terminologi, salah istilah, kelihatan baca undang-undang. Ya, tiga-tiganya. Misalkan korupsi, semua kan mau dibabat lah, mau disikat lah, mau rusak tambangan, dimiskinkan. Mereka nggak hafal ada hukum positif, ada roadmap, ada standar korupsi, unkek,
dan semuanya itu apa harus dilakukan, kan gampang sebenarnya. Itu nggak keluar. Oke. Yang parah lagi, ada istilah-istilah yang salah. Oke. Tadi Mbak Bibip udah nyebut. Misalkan Undang 146, kenapa Anies nggak kasih 80, 70? Kan itu udah diganti di KUHP yang baru, 263. Apalagi Undang-Undang ITE baru kan resmi mengundangkan. Lewat bagi saya. Pak Ganjar ya lari juga. Kaidah-kaidah yang sebenarnya udah lewat. Kan berpikirnya harus ke depan korupsi itu. Malah lebih senang. Tiga-tiganya mengklirkan. Ganjar EKTP-nya, ini perkara HAM-nya, ini perkara Formula E termasuk kardus durian. Kan lebih enak. Kami akan perbaiki nanti kemana gimana. Ini kan ceritanya ya kayak Pak RT semua. Tegakkan hukum setegak-tegaknya. Ya hukum tegak. Oke, baik. Terima kasih Kang Asep. Kita ke indikator yang terakhir sebelum jeda, yaitu mohon dimunculkan soal indikator yang keempat, teman-teman, soal ketajaman bertanya dan juga merespons pertanyaan. Silakan langsung untuk Capres 01, 02, 03 untuk indikator ketajaman bertanya dan kemampuan merespons pertanyaan. Siapakah yang paling unggul? Mas Adi, silakan, sudah selesai tampaknya. Tiga-tiganya? Tiga-tiganya langsung ya. Allah. Tiga-tiganya langsung, Capres 01, 02, 03 secara berurutan. Mas Adi? 868 977. Oke, nanti disorot ya teman-teman. Mbak Bibip 656. Ini berurutan ya, Capres 01, 02, 03. Rata 60 dari Kang Asep. Bang Maman 60, 95 untuk Prabowo, 65 untuk Ganjar. Bang Masinton 70 untuk Anies, 60 untuk Prabowo, dan tertinggi adalah untuk Mas Ganjar. Mas Adi, coba nilainya. Kalau mereka masih oke. Kenapa nilainya begitu, Mas Adi? 868. Ya kalau kita mau jujur sebenarnya sejak awal Anies itu konsisten ya. Mulai statement pembuka sampai closing statement sangat agresif menyerang kubu Prabowo Subianto. Yang kedua kalau kita cek ada sekitar 2 pertanyaan yang menurut saya cukup krusial yang dialamatkan kepada Pak Prabowo. Pertama soal putusan MK, yang kedua adalah soal bagaimana Pak Prabowo itu dinilai tidak tahan jadi oposisi. Bagi saya itu adalah satu statement yang cukup agresif di mana Pak Prabowo sangat terpancing emosinya untuk merespon dari pernyataan Anies itu. 2 hal ini yang kemudian menurut saya menjadi variabel penting betapa memang sejak awal Anies itu memang peluru nyasarnya adalah peluru nyasar nyerang dan sangat tajam. Begitupun dengan Pak Ganjar Pranowo. Ganjar itu bicara tentang suatu hal yang kritis dan sifatnya substantif, yaitu tentang pelanggaran HAM masa lalu dan bertanya tentang kira-kira di mana kuburan mereka untuk diketahui. Itu bagi saya prinsip yang saya kira sekalipun itu satu pertanyaan, itu seakan-akan mewakili begitu banyak pertanyaan pertamaan sepanjang sesi debat. Nah Prabowo memang pertanyaannya agak kalem ke Anies, agak kalem ke Pak Ganjar. Pak Ganjar ditanya tentang kelangkaan pupuk di Jawa Tengah. Bagi saya itu pertanyaan yang cukup standar. Padahal saya berharap Pak Prabowo itu tanya tentang kasus EKTP misalnya. Ataupun saya juga berharap bahwa Pak Prabowo akan nyerang balik Pak Anies. Bicara tentang soal bagaimana kelanjutan Formula E dan kasusnya Pak Muhaimin Iskandar soal kardus durian yang disinggung oleh Kang Asep. Nah, tapi rasa-rasanya Pak Prabowo ini menikmati posisinya dalam zona nyaman sehingga tidak agresif menyerang 2 kontestan lainnya. Bang Maman pasti punya jawabannya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Bapak-bapak dan juga Mbak Bibip, kontroversi akan kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh Saya sudah menjawab berkali-kali, ada rekam digitalnya. Tiap 5 tahun kalau polling saya naik, ditanya lagi soal itu. Tapi untuk Pak Prabowo saya harus mengingatkan Pak, mungkin Bapak sedikit agak lupa untuk saya bisa mengingatkan karena Bapak pernah menjadi ketua HKTI. Pak, data petani kita tidak pernah beres. Siapapun yang kritis dianggap oposisi, siapapun yang pro dianggap pro pemerintah. Sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Kita ini bukan anak kecil, Mas Anies. Ya. Anda juga paham, ya. Sudahlah, ya. Sekarang begini, intinya rakyat yang putuskan.
Inilah bedanya yang berbicara pakai data, yang berbicara pakai fiksi. Oke? Baik, kita kembali lagi ke kontroversi pemirsa. Sebelum lanjut, aus minum dulu ya. Minum mineral. Baik, kalau tadi dari masing-masing narasumber sudah memberikan skor, ternyata juga ada sebuah lembaga yang juga melakukan atau merangkum bagaimana respons netizen di sosial media terkait dengan debat perdana kemarin. Coba kita tampilkan data dari Cakra Data, bagaimana sentimen dari warganet terhadap hasil debat kemarin. Yang pertama dari Anies Baswedan, dari segi total percakapan ternyata mengalami kenaikan. Dari periode yang biru itu adalah periode 10 sampai 11 Desember. Ternyata ketika hari debat dan sehari setelah debat, percakapan tentang Anies Baswedan itu naik, kemudian Pak Prabowo juga naik. Nah, sementara yang mengalami penurunan adalah percakapan tentang Mas Ganjar. Kita lihat lagi yang berikutnya adalah jumlah engagement. Jumlah engagement dari 3 capres ini pada saat periode yang biru itu sebelum debat dan yang orange itu adalah setelah debat, untuk capres Anies dan Prabowo juga mengalami kenaikan, sementara yang mengalami penurunan Mas Ganjar. Kita lihat lagi indikator berikutnya, yaitu adalah analisis sentimen. Analisis sentimen menurut rangkuman dari beberapa sosial media, warganet mengatakan untuk Pak Anies sentimen positifnya 62%, negatifnya 7%, kemudian yang abu-abu itu netral ya 30%. Pak Prabowo sentimen positifnya 41%, negatifnya 26%, sementara yang netral 33%, sementara untuk Pak Ganjar itu 57% yang positif, 6% yang negatif, dan 38% netral. Jadi untuk yang positif di sini paling tinggi adalah Capres 01, sementara yang negatif itu paling tinggi adalah di Capres 02. Kita lihat apa sih sentimen yang negatif untuk masing-masing capres. Kalau Anies Baswedan, yang paling negatif itu adalah soal klaim Anies terhadap penurunan demokrasi, itu dianggap paling negatif secara sentimen. Kemudian positioning Anies terhadap IKN, dan juga warganet meragukan Anies mampu mengeksekusi semua programnya. Coba sekarang kita lihat sentimen negatif terhadap Capres 02 Prabowo Subianto apa saja. Yang paling tinggi adalah sentimen negatifnya soal pelanggaran HAM masa lalu, kemudian soal emosi Pak Prabowo, dan juga soal polemik putusan MK. Berikutnya sentimen negatif soal Capres 03 Ganjar Pranowo, yaitu adalah isu kekurangan pupuk yang paling tinggi, kemudian positioning Ganjar justru dinilai abu-abu, Ganjar dinilai minim dukungan materi dan data, ada juga yang menyebut Ganjar main aman. Bang Masinton, komentarnya dulu untuk sentimen negatif Ganjar, dan ternyata dari total percakapan serta jumlah engagement, Mas Ganjar agak turun. Iya, kalau dari sisi sosial media ya, pendukung Pak Ganjar ini kan bukan pemain sosial media gitu. Jadi kalau dia terlihat kecil di sosial media, ya pasti lebih kecil. Karena tidak semasif umpama 02 atau 01 dalam memelihara buzzer-buzzer begitu ya. Nah jadi ya itu sangat berpengaruh. Itu kita sebagai sebuah fakta real dalam sosial media kita nggak bisa pungkiri. Itu kan. Ya. Nah jadi kalau tadi ya tapi Pak Masinton benar nggak sih Mas Ganjar agak main aman? Karena kalau terlalu menyerang masih berada dalam bagian pemerintahan. Benarkah jadi agak main aman? Pak Ganjar tidak dalam posisi main aman. Beliau tetap objektif dalam menempatkan posisinya. Mana yang harus beliau kritik, sampaikan, gitu loh ya. Beliau nggak mau terkesan, ini kan debat ya. Yang disampaikan itu adalah gagasan, pemikiran. Beliau konsisten di situ. Jadi bukan mau cari aman atau apa. Nah dalam banyak hal beliau tanyakan persoalan tentang etik. Okay. Pelanggaran etik di MK, kemudian tentang pelanggaran HAM, itu ditanyakan dan itu tidak bertendensi. Meskipun disebut Pak Prabowo tendensius. Iya, karena begini nih, kalau kita lihat ya, kalau ditanya ini pelanggaran HAM, ya kesannya ingin memojokkan seseorang. Tidak, ini adalah tanggung jawab negara yang sampai saat ini belum selesai. Gitu Dan loh. bukan isu 5 tahunan sekali? Dan itu bukan isu 5 tahunan sekali. Dia menjadi naik trending ketika pembahasan HAM. Sebenarnya posisi pembahasan HAM, persoalan demokrasi, pemerintahan, pemberantasan korupsi, sebenarnya ini kadarnya sama ini semua. Tapi kenapa ketika persoalan HAM menjadi satu persoalan dianggap tendensi, ya
Karena ada yang diduga ya selama ini kok ya setiap pemilu 5 tahun. Ya karena apa? Kontestannya yang selama ini ya sudah diberikan ya bapak itu lagi ya muncul gitu loh. Kalau itu nggak muncul, saya rasa kalau kontestannya bukan yang bapak itu lagi, persoalan pembahasan HAM tidak akan sesensitif ini gitu loh. Tidak dianggap tendensius. Gitu loh, karena ada yang diduga di situ ya, ada terlibat dalam persoalan kejahatan penghilangan paksa ya di masa lalu, maka ya bapak ini lagi, ya maka dia menjadi isu. Tapi ada respons dari Pak Prabowo. Pak Prabowo merespons Ganjar dengan bilang, tanyakan dong ke cawapres Anda, ada Menko Polhukam Mahfud MD di situ. Nah, iya. Kang Asep Saya bentar ya. Enggak? Kang Asep, apakah ini tanggung jawab Menko Mahfud untuk menyelesaikan persoalan karena mereka nggak paham. Semua ngomong HAM, mereka nggak belajar. Ada undang pengadilan HAM, ya ada undang-undang HAM. Mereka nggak paham kalau penyelesaian HAM itu dari mulai Komnas HAM sebagai penyidiknya adalah Kejaksaan Agung, ya, kemudian dilimpahkan ke pengadilan sampai sekarang juga tidak pernah terbentuk hakim HAM-nya, ya. Jadi dia ngomong-ngomong itu juga mereka, maaf saya tidak bermaksud membela 02 ya, HAM juga tidak. Apakah itu udah ancaman hukumannya udah daluarsa? Mereka nggak paham juga. Itu tanggung jawab komando. Kalau HAM kan nggak ada daluarsanya. Makanya bukan daluarsa itunya penuntutannya, tapi ancaman hukumannya yang di KUHP itu yang perlu diperbaiki. Tapi kalau kejahatan memang mundur aja boleh yang ad hoc. Pengadilan Yang HAM. tidak pernah bisa membedakan tadi pengadilan ad hoc dan pengadilan HAM. Dia lihat waktunya. Nah itu retroaktifnya nggak berlaku untuk ad hoc. Nah itu yang tidak pernah dipersoalkan. Tapi sampai sekarang ngomong HAM lagi, kembali bapak itu lagi. Harusnya Pak Maman orang hukumnya jelaskan biar terang semua. Jadi jangan dibawa opini-opini yang menyesatkan, yang tidak kembali ke ajas legalitas. Clear sama itu kan. Tapi sekarang penyelesaiannya. Jadi Bapak Mahfud, saya tidak maksud menyerang 03 ya. Ya kan clearkan semuanya. Kalau memang nggak ada ajas praduga bersalah, harus dengan putusan. Kalau sekarang malah lebih parah lagi. Jadi benar nggak ini bagian dari tanggung jawab Menko Polhukam? Ya, Kan sudah karena ada rekomendasi politik, dari DPR. Hukum di situ kan. Betul, ada bagian tanggung jawab cawapres. Satu bagian dari 03, bagian apa Mahfud. Panggil Kejaksaan, panggil Komnas HAM. Mau diapain ini? Maju-maju kita putusan. Kalau enggak, udah jangan ngomong lagi ituan gitu. Kan kita jadi ngomongin gituan kayak Pak RT debat. Ya, kemarin itu sudah ada beberapa kasus pelanggaran HAM berat. Tapi bukannya itu sekarang konsentrasinya yang 02 nih. Gitu Pak Prabowo, clearkan dulu. Memang kalau terlibat buktikan, kalau enggak juga nyatakan dia tidak ada. Karena itu tanggung jawab komanda. Kenapa Bang Maman? Itu harusnya saya coba respon ya. Kalau sepengetahuan saya mungkin udah ratusan kali dijawab nih mengenai isu HAM. Satu itu, yang kedua, Mbak, kita kan bukan hidup dalam ruang hampa. Makanya tadi ada bahasa Pak Prabowo yang mungkin menyebutkan kita bukan lagi anak kecil. Come on. Gini loh, pertanyaan itu terhadap Pak Prabowo sebetulnya kan itu mau mencoba mentendensikan dan menyerempetkan itu kepada Pak Prabowo. Ini kan kita sama-sama pemain lapangan, Bos. Jadi nggak ada, ini semua ruang politik kok. Setiap pertanyaan yang diajukan kepada si A atau si B itu pasti punya maksud. Nah ini yang tadi saya bilang selalu kembali lagi nggak ada sebenarnya. Kalau mau nanya hari ini, setiap minggu ada kok aksi Kamisan di depan Istana Negara. Pertanyaan saya, siapa hari ini politisi di Republik Indonesia yang konsisten dan serius mendampingi para mereka-mereka yang ikut aksi Kamisan? Kalau kita mau bicara isu HAM, nggak ada. Yang kedua, Mbak, saya ini bagian dari Sivitas Akademika Trisakti, Mbak. Sampai hari ini, saya ikut terlibat itu mengurusi semua urusan itu. Tapi sampai hari ini kita masih konsisten kok. Kalau serendah-rendahnya perjuangan kita, yuk minimal kita perhatikan keluarga korban. Tapi itu yang tadi saya bilang, poinnya saya nggak mau masuk ke dalam, sebetulnya saya nggak mau lagi nih masuk dalam perdebatan ini. Gitu ya. Tapi bagi saya konsisten aja. Jadi ini ruang politik yang kita paham kok semua akan selalu dipersepsikan kepada Pak Prabowo. Ya bagi saya, kita sebagai pendukung Pak Prabowo ini adalah bagian dari konsekuensi logis yang harus diterima. Benarkah ini hanya sekedar pertanyaan politis dan tendensius hanya untuk demi kepentingan menjatuhkan lawan di debat, Mbak Bibip, kalau menurut Anda soal isu HAM? Ya, persoalannya adalah kalau mendampingi, siapa politisi yang mendampingi secara setia aksi Kamisan misalnya memang tidak ada, bahkan dari dua capres lainnya. Tapi masalahnya adalah Pak Prabowo itu memang rekam jejaknya menunjukkan bahwa bahkan dia diberhentikan dengan tidak hormat oleh Dewan Kehormatan Perwira. Jadi, sorry Mbak, mohon maaf. Itu udah jelas sekali loh itu. Sebelum Mbak berlanjut, biar nggak terjadi mispersepsi, pemberhentiannya tidak secara tidak hormat.
Tapi diberhentikan ya? Diberhentikan dengan hormat. SK Presiden. Oke, Itu dulu baik. ya. Jadi enggak, saya cuma mau meluruskan itu aja. Tapi kan intinya kan Itu aja. artinya ada rekam Iya, iya. jejak yang juga memang harus diangkat dalam sebuah acara debat seperti itu. Karena kita bicara debat itu kan tidak hanya mempersoalkan, maksudnya untuk melihat calon presiden baik yang mana, bukan hanya programnya. Baik. Yang tidak bisa dibohongi adalah rekam jejak. Jadi bahwa itu perlu diangkat oleh para capres yang lain, Baik. Itu menurut saya suatu langkah yang bagus untuk para pemilih untuk melihat siapa yang rekam jejaknya dalam konteks hak asasi manusia itu lebih bisa dipertanggungjawabkan. Baik, oke, kita pindah isu ya. Kita Dan pindah isu. kalau saya tambah lagi ya, justru hari ini kita tertantang loh pada saat Pak Prabowo jadi presiden, Jadi akan kita buktikan kayak isu bahwa memang HAM itu proses ya. penegakan HAM itu akan Bahkan nggak terjadi. masuk visi misi loh, Iya. penegakan HAM berat. Nah, saya tunjukkan nih Mbak. Penegakan HAM berat. Nah ini yang tadi saya bilang, please do not talk before baca. Jadi jangan dulu bicara sebelum baca. Visi misi penegakan HAM itu masuk dalam poin nomor 1. Dalam 8. Penyelesaian pelanggaran HAM berat masa Penuntasan. lalu. Penegakan. Saya udah baca soalnya dan udah Mbak, diskusi hari Sabtu yang lalu. susah dong kalau kita mau masukkan, kita bicara in general. Nah itu In maksud saya. general, penegakan HAM itu sudah mencakup. Itu beda soalnya. Mbak, sama Kalau kayak penegakan HAM misalnya- saya juga Jadi bisa kalau bilang saya- penegakan Misalnya, HAM. oke ya, saya bilang Mbak secara fisik seperti ini. Tapi kalau kita mau detailkan, bisa lebih jauh lagi. Masalahnya Tapi yang in dua bisa general, sedetail itu. sebenarnya- In general, Nggak. in Oke, general oke. komitmen Bapak Pertanyaan Prabowo Oke, terhadap Bang Iqbal dulu baru ke Bang Ya. Masinton. Bang Iqbal. prioritas nomor 1. Kalau saya memang yuk santai aja. Kalau memang nggak melakukan, nggak bersalah, santai aja. Ngapain harus defend, ngapain harus mempertanyakan orang nanya itu. Karena memang faktanya memang rekam jejak itu ada. Makanya saya tuh, mohon maaf ya, kemarin di saya lihat 02, terlalu naif lah bicara patriot, siap mati, nggak perlu jabatan. Tapi tiap tahun maju, tiap periode gitu loh. Tapi nggak konsisten saya gitu loh. Semua orang kita di bangsa Indonesia ini siap mati untuk negeri ini kok, bukan hanya satu orang. Dan nggak ada Prabowo, negeri ini baik-baik aja kok, nggak ada perpecahan. Warga bangsa kita ini sudah dewasa. Mana pilkada yang sampai bunuh-bunuhan? Nggak Sudah ada. dewasa cuma sayang, terjadi malah nyinyir sama sindiran. Pilpres mana pilpres Sudah yang dewasa sebenarnya pilpres yang membuat orang bentrok? Nggak ada. Kalau saya nggak pindah nanti terjadi kerusuhan. Nggak ada itu. Bang Masinton. Iya, persoalan kayak pertanyaan HAM itu. Ketika ditanyakan ke Pak Anies umpamanya, pasti direspon biasa aja. Ditanyakan ke Pak Ganjar, biasa aja. Tapi ketika ke Bapak itu langsung, wah ini tendensius. Ya itu tadi, karena terkait tentang rekam jejak. Kita nggak bisa mengaburkan itu. Nah maka saya juga menyampaikan ke kawan-kawan aktivis, ya, ya lu bolehlah berposisi politik mendukung siapa. Mau hantu belau sekalipun lu dukung boleh. Tetapi ada fakta sejarah ya yang lu tidak boleh kaburkan itu. Gitu loh. Sebagai sebuah fakta. Masalah dukungan terserah, itu politik yes oke. Gitu loh. Tetapi nah kemudian juga dalam penyampaian kemarin itu saya lihat ya udahlah Mas Anies, Pak Anies, kita kan udah tahu sama tahu. Itu nggak boleh dalam debat. Karena debat ini adalah di hadapan rakyat. Bukan di hadapan para kontestan. Itu maka disiarkan publik. Ini Kan contoh kita ya. udah sama-sama tahu. Iya, rakyat perlu tahu gitu loh. Apa yang lu tahu. Kan kira-kira Apa gitu. maksudnya tahu sama Apakah tahu? itu menjadi Iya. masalah, Mas Adi? Bagi saya begini sebenarnya Sylvia, debat itu sebenarnya adalah untuk mengulik apa yang sebenarnya menjadi cacat bawaan dari setiap capres. Jadi kalau Pak Prabowo itu selalu dikaitkan dengan HAM masa lalu, mestinya itu dijawab secara komprehensif ya. Tanpa ada denial-denial yang berlebihan. Kan itu yang sebenarnya butuh jawaban-jawaban yang substantif dan tuntas sebenarnya dari publik. Termasuk misalnya Anies. Anies kan disebut satu nih sebagai gubernur kata-kata. Anggaplah yang 80 triliun itu tidak inline dengan polusi yang tidak bisa dikendalikan. Bahkan polisi dikaitkan dengan KTP misalnya. KTP, Itu kan angin. adalah cacat-cacat bawaan kan yang mestinya juga harus clear. Termasuk soal apa betul Anies ada kaitannya dengan Formula E. Bagi saya dalam debat itu nggak muncul karena Pak Prabowo nggak nyerang. Ataupun misalnya tidak ada yang bertanya tentang Ganjar Pranowo, tentang EKTP ataupun kasus Wadas yang selalu itu dialamatkan kepada Ganjar Pranowo. Atau ditanya apa betul masih nonton film yang kayak gituan gitu loh, yang XS. Itu kan menarik bagi saya karena apa? Karena saya khawatir kalau debatnya formatnya semacam ini, hal-hal yang sifatnya menjadi cacat bawaan dari setiap capres ini nggak tuntas, Normatif saling ya. nutup-nutupi, normatif dan semuanya yang ramai berdiskusi adalah tim sukses, jubir,
pasca debat, kan itu yang ramai. Dan itu tidak terjadi pada Pak Prabowo, tak terjadi pada Anies dan Pak Ganjar. Saya berharap debat kedua, ketiga, keempat, dan kelima yang hadir adalah para calon, kemudian ada host dan moderator dan media. Nggak perlu tuh tepuk tangan ada supporter. Biar kelihatan. Saya nggak sampai di situ. Maksud saya apa? Ini biar kelihatan jagoannya siapa. Nggak, maksud saya biar kelihatan jagoannya. Kan ditanya, betul nggak di Jawa Tengah itu soal kasus Wadas Pak Ganjar? Kan enak dijawabnya. Pak Prabowo juga ditanya, bagaimana Pak? Apa masih ada kuburannya itu? Kan bagi saya itu sampai clear dan tuntas. Sehingga publik itu melihat dengan secara seksama pertunjukan-pertunjukan yang klimaks. Termasuk Anies sampai sekarang, sorry itu saya harus diakui, ini nih gubernur karena ayat dan mayat, itu kan luka politik yang nggak hilang dan akan selalu muncul. Kalau Anies maju lagi di event apapun, ditanya lagi. Ganjar maju lagi di event apapun, ini. Dan itu wajar aja. Dan itu jadi wajar. Maksud saya adalah ini nggak tuntas. Ini nggak tuntas. Bagi saya debat itu adalah untuk mengakhiri semua cacat bawaan ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi catatan untuk debat berikutnya. Selanjutnya di segmen terakhir kita akan bahas soal jelang debat Cawapres. Sesaat lagi pemirsa, tetap di Kontroversi. Dipersembahkan oleh Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Para penang, Mas Anies. Mas. para penang, Mas Anies. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Hari ini kena teguran KPU Mas, karena kemarin terlalu asik di mabuk tadi, itu tanggapannya Pak? Iya, semua teguran pula evaluasi kami terima ya. Saya mohon maaf sebelumnya. Tanggapan kemarin? Ya, terima kasih ya. Kemarin gimana Mas? Bang Maman, ada apa dengan Gibran tadi? Terpancing emosinya atau terlalu bersemangat? Loh, asik. Loh, ini yang asik. Loh, justru perdebatannya terlihat bahwa kubu 02 natural dan alami. Satu. Yang kedua, itu menunjukkan bahwa memang ya Gibran anak muda. Ya namanya respon anak muda ya kita nggak bisa paksakan dia harus seperti orang tua. Yang lain nggak natural dan nggak alami Iya, ya. yang lain ini kan, mohon maaf ya, ini kan ngecap semua nih yang lain. Cenderung fake. Contoh, yang kedua nih, saya mau bilang gini, ada yang mengatakan begini, tadi mengatakan bahwa seolah-olah Prabowo, justru yang mendramatisir ini, siapa? Mas Anies, mengatakan bahwa indeks demokrasi kita turun. Teman-teman di seberang sana selalu mengatakan bahwa ada penahanan terhadap praktek pembicara kita seolah-olah ditahan. Kebebasan berpendapat. Bos, Pak Prabowo sampein dengan jadi begini, tugas. anak muda Kalau misalnya Mas Anies Mas Anies itu terpilih melalui proses demokrasi loh. Hari ini kita bebas bicara. Iya, tapi kan dia untuk bisa maju aja melewati fase panjang. Ada dua hal yang disampaikan Bang Maman. Satu soal Gibran, satu soal Mas Anies. Bang Mas itu tanggapi dulu ya soal Gibran. Seakan-akan yang mendramatisir nih di kita. Padahal bos ini sama-sama pemain. Ada pemain semua. Saya mau sampaikan ya bahwa katakan itu sebagai sebuah ekspresi anak muda. Gitu loh. Mengomentari Gibran ya. Tetapi ya di situ kan sudah jelas aturan-aturan dalam ikut debat itu. Baik itu terhadap orang yang datang, baik terhadap pasangan, gitu loh. Itu sesungguhnya ya menampakkan semangat yang tidak beretika. Itu loh. Nggak matang. Iya. Dan itu menampakkan ketidakmatangan tadi, kemudian ketidakadaan etika karena sudah diberitahu rambu-rambunya itu ditabrak. Bang Masinton, jangan tadi sudah menyampaikan permohonan maaf tadi. Loh iya, makanya bahwa ini masalahnya paslon bos, ini paslon. Bos, udah ini karena tapi bagi saya kita itu menunjukkan sesuatu yang natural dan alami dan kita
natural, Bang Masinton natural. Ya memang natural. Tidak beretika itu natural dia. Selama yang dilakukan itu bukan sesuatu yang fundamental. Kalau saya tuh udah kelihatan dari 3 ini 2 matang, yang 1 nggak matang, udah itu aja. Selama Tadi yang soal Anies. dilakukan itu tidak fundamental. Ya, gimana, Itu yang kedua, daripada kita harus membangun dramatisasi di tengah-tengah republik Anies ini. drama, kata Bang Maman. Seakan-akan bahwa hari ini ada pengangkangan dan ini harus dipahami. pembelengguan terhadap praktek Mas demokrasi Anies negara merasakan kita. betul Faktanya untuk tidak ada. untuk maju Mas sebagai Iqbal calon- boleh ngomong, Tunggu, saya dulu Bang ngomong, Masinton Abah, boleh Abah. bicara, Mas Adi Prayitno boleh bicara, saya bebas bicara. 8 Januari, Tidak ada Mutia tuh. dan Haris akan divonis. Nih, Mbak, Luhur Hidayat. beda. Data. Jangan samakan kebebasan bicara dengan sebebas-bebasnya. Nah, gini, kalau sekarang giliran Anda saya. bicara berdasarkan Sekarang giliran data, saya. misalnya saya, Sekarang giliran saya. saya mau bilang, Saya mau nanya fakta nih. saya Masa bilang, kritik dihukum? misal, oke ya, Nggak, sorry, itu saya mau namanya sampaikan dulu. cacat demokrasi. Misalnya saya bilang bahwa sesuatu terhadap Anda, sorry ya, mohon maaf, ini hanya contoh. Saya menyampaikan Anda mencuri. Mbak Bivitri, Anda mencuri di tengah, Nah, mereka di tengah itu media mengkritik seperti ini. kekuasaan, No, it's bukan okay. mengkritik person. Tolong jawab Nggak, dulu. sekarang Mengkritik gini, kekuasaannya sekarang Luhut. saya gini. Misalnya saya bilang sama Mbak Bivitri, Anda mencuri. Mungkin saya akan gugat Anda, tapi Boleh. saya tidak akan memenjarakan Nah, Anda. Itu artinya bedanya. proses Pidana hukum- dengan perdata. Proses hukum terhadap Dan statement ini adalah orang kritik pada yang cenderung kekuasaan. Betul, ini fakta. Bukan Jadi gini, personal. ini kan tanda. Mbak, ini Tanda basic api. soalnya Mbak. Ya. Contoh kasus. Namanya basic Jadi banget. kebebasan itu Bung Maman, saya kasih tahu Anda. Ini saya kasih tahu. siapapun boleh bicara. Ini kasus. Saya ketika sekolah di Lemhanas, ada seorang menteri mengatakan, saya udah suruh polisi penjarakan tuh guru yang demo. Jadi tersangka langsung. Kedua, Ruslan Buton, Kapten Ruslan Buton Purnawirawan ngomong di WA grup, langsung dari Mabes Polri pakai pesawat nangkap ke Sulawesi. Sebutkan orangnya biar jelas. Sebut tuh, buka sekarang. Ya, Kita itu buka. fakta. Saya minta ada Menterinya buka. buka. Jangan ngomong sembarangan. Yang tangkap Buka. siapa? Buka. Ini benar Luhur Hidayat. Luhur Hidayat. Biar terbuka. Sebutkan. Sebutkan namanya. Sebutkan namanya. Sebutkan. Sebutkan. Nggak bisa. Baik. Antara Satu-satu. kebebasan Satu-satu. Mas Anies, ini saya tahu nih, Mas Anies ketika udah sebutkan. bedakan kebebasan berekspresi sebagai bentuk kebebasan demokrasi dengan Yang sesuatu dikritik yang itu melanggar kekuasaan. hukum. Nah, Saya oke, Bang Masinton. Sebentar ya. misalnya Jadi ini ini berbeda ya, dengan masyarakat melakukan sipil. tuduhan terhadap si A. Si A-nya merasa tidak berkenan. Boleh dong saya melakukan nggak tahu gugatan nih, apa hukum. di kosong Perdata, Anda silakan. tadi mengatakan bahwa Mas Iqbal. Ini sama Boleh nggak Mas Iqbal kayak gitu? Buka Oke. sekarang. Satu-satu yuk, nggak kedengeran nih. Iya, Bang Masinton, Biar ayo. fair. Iya, ini Jadi jangan Gue sama Anda mendramatisasi. gantian dong, santai Iya. dong. Saya fair ya, Gantian. 8 Januari akan ada putusan terhadap Buka. Mutia dan Haris. ini perspektif ya, sama seperti penghilangan tadi. Ya, ketika di debat itu. Yang di mana 02 menyampaikan di Jakarta juga banyak orang hilang. Kan itu keliru banget. Penghilangan paksa yang dilakukan oleh negara dengan penghilangan orang dengan kasus kriminal biasa. Betul, gitu. Mas Sinton harus Itu dikelirkan loh. terminologi hukum. Iya, Kejahatan HAM tidak selalu diproses penghilangan secara paksa. hukum. Itu harus dikelirkan Jadi karena gini banyak ya. opini publik menyesatkan. Itu dia. Proses secara hukum dilakukan prosedur hukum, tapi Oh jangan iya. mengatakan bahwa Kasus HAM ada dengan pembelengguan terhadap kriminal praktek biasa demokrasi tadi. di negara kita. Baik. Tolong Oke. bedakan. Datanya banyak Iya, soalnya. silakan Mbak Amnesty International, diproses. SafeNet. Nah, seperti tadi Mas Iqbal bilang Diproses ada kayak semua. begitu. Jangan setengah-setengah. Buka sekarang, Ini di buka. media disaksikan oleh Iya, saya Saya sebutkan menterinya, saya minta sebutkan. Saya minta menterinya sebutkan. Saya buka. Saya berani menuntut menteri itu. Buka menteri itu. Gak banyak menteri yang terlibat sekarang. Buka menteri itu. Saya minta menteri dibuka itu. Nggak boleh. Siapa menterinya? Menarik. Yuk, Menarik. kita Kita kembali. buka tuh menteri. Ini, Menterinya dibuka dong. Menterinya. Itu Kita dari ngomong mana, kebebasan Sob? berpendapat. Ini ngomong dari Kami mana, semua Sob? menghargai pendapat Sengaja dari loh. masing-masing narasumber di sini ya, tapi Dan ini dilalah yang saya sampaikan tadi. baik. Tapi ini bukan forum untuk mengadili. Jangan Baik, difitnah. Bapak Ibu. proses hukum. Iya. Ini adalah forum Saya akan tuntut mengemukakan menterinya. pendapat, tapi bukan forum Banyak untuk saksinya. mengadili ya. Loh. Tinggal 3 menit lagi, ya. Ayo kita masuk ke Poinnya yang dengan berikutnya. segala kerendahan saya harus sampaikan. Ya. Jangan samakan proses penegakan hukum dengan pembelengguan terhadap demokrasi kita. Ini yang saya mau sampaikan. Itu versi Jadi, Bang Maman. saya mau Tidak pisahkan apa-apa, itu. tidak apa-apa. Jadi kalau Oke. tadi ada kekhawatiran disampaikan oleh Mas Iqbal terhadap praktek-praktek kekuasaan seperti itu, gugat, laporkan. Ini kita bukan ini contoh Mas Anies sebelum maju sebagai calon presiden diperiksa berapa kali bahkan orang bukan laporkan. Jadi Cak begini, Imin Bos. udah mau maju diperiksa cuma beberapa jam. Ya, yang nggak boleh itu kekuasaan menggunakan instrumen hukum untuk
memberangus Contoh misalnya, apakah orang yang kita hari berbeda dengan menyimpulkan bahwa ada kekuasaan praktek itu institusi substansi BIN apa? misalnya? Itu nggak Mohon maaf boleh. nih, saya harus luruskan biar kita fair melihatnya. Misalnya institusi BIN, Oke. ada praktek oknum-oknum aparatur BIN mendukung salah satu kandidat. Apakah kita langsung mengeneralisir, menyimpulkan bahwa itu ada praktek institusi? Enggak, itu oknum. Jadi jangan samakan. Oke, baik. Kita berikan Gitu loh. terakhir Kan ke Mbak Bibip harus dan juga fair Mas dong Adi. melihatnya. Closing statement dari Mbak Bibip dan kemudian Mas Adi. Ya, kalau dari saya sih balik ke debat ya. Kalau buat saya debat kemarin itu memang kita jangan terlalu banyak berharap bahwa semua persoalan akan diberikan janji-janji solutifnya. Yang harus kita lihat memang kemampuan untuk berkomunikasi publik dan juga emotional intelligence dari masing-masing capres. Nah, jadi yang kemarin itu sudah banyak terungkap, cuma memang belum banyak bisa diungkapkan karena belum saling menyerang secara maksimal. Saya kira itu saling menyerang itu bagus ya, kan menyerangnya juga menyerang gagasan. Jadi supaya publik itu terbiasa melihat bahwa kita berdebat ini biasa. Dalam politik memang harus seperti itu. Baik, terakhir Mas Yang ini Adi gue Pray. sama dengan beliau. Ya, sama. Saya Mas Adi kira Pray. dua hal ya. Debat cawapres banyak dinantikan, tapi betulkah debat cawapres ini akan lebih seru dari debat capres dan apakah ini bisa memberikan efek pada elektoral? Secara teori mestinya lebih seru ya, karena yang paling banyak ditunggu oleh publik adalah perdebatan antara Profesor Dr. Mahfud MD, Gus Muhaimin Iskandar dengan Mas Gibran Rakabuming Raka yang orang melihatnya ini tidak apple to apple. Harus diakui Bung Maman, Mas Gibran ini kan dianggap underdogs karena jarang sekali tampil di depan publik. Tapi saya selalu memberikan satu referensi. Dulu Kiai Ma'ruf Amin waktu debat cawapres selalu dianggap dia tidak head to head, bahkan levelnya di bawah Sandiaga Uno. Tapi ketika perform, justru Kiai Ma'ruf Amin itu tampil dengan cukup meyakinkan. Skor saat itu mungkin memberikan skor jauh lebih tinggi kepada Kiai Ma'ruf Amin. Nah, di tengah kondisi semacam ini tentu publik berharap Gibran ini akan memberikan kejutan-kejutan yang cukup luar biasa. Apakah bisa meladeni Pak Mahfud MD yang sering disebut sebagai peluru tak terkendali gitu ya, ataupun Gus Muhaimin dengan lawakan-lawakannya yang cukup substantif dan selebet-selebetnya itu yang menurut saya juga nyerempet sesuatu hal yang cukup prinsip. Ini yang paling banyak ditunggu. Cuman yang saya khawatirkan, karena apapun judulnya, Mas Gibran ini adalah anak presiden, Mahfud ini adalah anak buahnya presiden, Muhaimin kalau mau disebut juga anak buahnya presiden, karena menterinya ada di situ, khawatir, sungkan, jadi debatnya nggak terjadi sepanas yang kita bayangkan. Mudah-mudahan tetap seru ya. Oke, terima kasih. Ayo kita mungkin karena masih terbawa suasana debat, kita di sini juga jadi debat ya. Kan kontroversi. Iya. Terima kasih para narasumber yang akhirnya tos-tosan ya. Pemirsa, demikianlah kontroversi untuk malam hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan kontroversi. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.